Halo anak-anak kelas 6, senang sekali berjumpa kembali bersama dengan kalian di dalam semester 2 ini. Hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2021, kita akan sama-sama memahami mengenai gambaran kitab Kisah Para Rasul dan konsep Allah Tritunggal. Untuk itu, kalian harus memperhatikannya dengan seksama ya. Nah, sebelumnya Ibu Priska mau tanya dulu, apakah kalian pernah mendengarkan kata ini? Yaitu Roh Kudus. Pasti sudah pernah mendengarkannya kan? Nah, kira-kira apa sih yang terlintas di dalam benakmu ketika kamu mendengarkan kata Roh Kudus ini? Pikirkan baik-baik ya. Nah, hari ini ada dua agenda yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu gambaran kitab Kisah Para Rasul, dan yang kedua adalah mengenai konsep Allah Tritunggal. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu Priska akan memberikan kalian kesempatan untuk membaca terlebih dahulu kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama dan yang kedua. Jadi, kalian bisa menghentikan terlebih dahulu video ini. Setelah itu, kalian bisa melanjutkannya kembali setelah kalian membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan yang kedua. Nah, anak-anak, Ibu Priska akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas yang juga menulis Injil Lukas. Kisah Para Rasul dan Injil Lukas ditujukan kepada Theophilus. Pada bagian awal Kisah Para Rasul, penulis mengingatkan kepada Theophilus mengenai tulisannya yang pertama, yaitu Injil Lukas. Nah, kitab ini ditulis di Kekaisaran Roma kira-kira pada tahun 63. Lukas juga merupakan seorang bangsa Yunani yang percaya kepada Tuhan. Dia juga merupakan satu-satunya orang bukan Yahudi yang menjadi salah satu penulis Alkitab. Nah, Lukas merupakan tabib atau dokter, sekaligus adalah seorang teman sekerja Paulus yang setia. Nah, hasil tulisan Lukas ini mengungkapkan dengan jelas tentang dirinya, yaitu ia adalah seorang yang berpendidikan tinggi, penulis yang terampil, dan sejarawan yang teliti, dan teolog yang diilhami. Nah, anak-anak, kalian juga perlu memahami bahwa Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan. Ada dua hal yang menjadi gambaran dari kisah ini. Yang pertama di dalam Injil Lukas yaitu mengenai kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Sedangkan di dalam kitab Kisah Para Rasul sendiri yaitu menjelaskan tentang pencurahan roh di Yerusalem dan perkembangan selanjutnya dari gereja mula-mula. Nah, anak-anak, kalian juga perlu mengetahui apa tujuan dari kitab ini, yaitu untuk menunjukkan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri para rasul-rasul dan orang percaya, dalam hal ini adalah gereja. Nah, Roh Kudus memampukan mereka, yaitu para rasul, untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Jadi, meskipun mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tidak selamanya pelayanan akan membuahkan pertobatan manusia yang dilayani. Karena itu, kitab ini menceritakan kisah para rasul yang menghadapi penganiayaan seperti rupa-rupa penderitaan, dipenjarakan, bahkan kematian demi memberitakan Kristus. Nah, anak-anak ingat kan kisah daripada Stefanus yang mati dilemparin oleh batu, dan dia juga merupakan salah satu martir Tuhan. Dia juga merupakan salah satu saksi-saksi daripada Kristus, ya kan? Jadi kalian juga perlu kembali mengingat pembelajaran kita di semester pertama begitu ya. Dan di sini kembali dipertegas bahwa para rasul mampu untuk menjadi saksi Kristus itu karena adanya peran daripada Roh Kudus, seperti itu. Nah, kemudian meskipun kisah ini mengenai pelayanan para rasul, kita harus selalu ingat bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan dan memberikan kuasa kepada mereka. Jadi semata-mata bukan karena para rasul sendiri yang mampu untuk memberikan kesaksian, bahkan juga memberitakan Injil, tetapi semua hanya karena kuasa daripada Roh Kudus, begitu ya. Jadi kita perlu mengetahui secara bersama. Karena itu Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam konsep Allah Tritunggal dalam kitab ini. Dan ide utama daripada kisah para rasul itu adalah Yesus dan Roh Kudus.
Dan pemberitaan Injil dalam kitab ini berakhir di pusat dunia saat itu, yaitu adalah Kekaisaran Romawi. Nah anak-anak, sekarang kita akan beralih kepada penjelasan mengenai konsep Allah Tritunggal. Kalau misalnya kalian lihat baik-baik gambar ini, kalian bisa melihat ada 3 kata begitu ya. Yang pertama adalah Father, Holy Spirit, dan Son. Father itu Bapa, Holy Spirit itu Roh Kudus, Son itu anak. Nah, di sini dikatakan Father is not Holy Spirit. Holy Spirit is not Son, Son is not Father. Jadi, artinya adalah Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak, anak bukan Bapa. Tetapi ketiganya adalah Tuhan atau Allah. Father is God, Holy Spirit is God, Son is God. Jadi Allah Tritunggal itu adalah di dalam diri Allah hanya terdapat satu hakikat, yaitu Allah, tetapi terdiri dari 3 pribadi, yaitu pribadi Father, Holy Spirit, dan Son. Nah, Ibu Priska akan menjelaskan secara lebih lanjut melalui gambar berikut. Jadi, kalau kamu lihat di dalam segitiga ini, ya, di dalam diri Allah itu hanya ada satu hakikat, yaitu Allah, begitu ya. Ketiganya ini adalah Allah. Bapa itu Allah, Roh Kudus Allah, Yesus itu juga Allah. Tetapi di dalam satu hakikat ini ada 3 pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki kemuliaan, kekudusan, kuasa, dan hikmat, dan pengetahuan yang sama derajat. Jadi tidak ada yang saling menguasai. Bapa lebih menguasai atau Yesus menguasai, tidak ada. Ketiganya adalah sama-sama Allah, begitu ya. Jadi Bapa adalah Allah tetapi bukan Yesus. Yesus adalah Allah bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah bukan Bapa. Jadi Bapa bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang memiliki 3 pribadi. Begitu ya. Nanti akan Ibu Priska jelaskan secara lebih lanjut di dalam tatap muka Zoom kita, sehingga kalian harus bergabung di dalam tatap muka Zoom kita sebentar. Nah anak-anak, ada beberapa info yang Ibu Priska mau berikan terkait tentang Roh Kudus. Yang pertama, dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus itu disebut Ruach, ya. Kemudian Roh Kudus juga merupakan pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Dan yang ketiga, Roh Kudus sendiri merupakan suatu pribadi dan Roh Kudus itu adalah Allah. Nah anak-anak, ada beberapa pertanyaan yang Ibu Priska mau ajukan kepada kalian untuk melatih daya pikir kalian. Ya, setelah kalian tadi melihat penjelasan mengenai konsep Allah Tritunggal, silakan kalian membuka di dalam Ulangan 6 ayat 4, Kejadian 1 ayat 26, dan pasal 3 ayat 22, serta Matius 28 ayat 19. Temukan berapakah Allah orang Kristen yang dinyatakan dalam ketiga ayat ini, seperti itu. Kalau misalnya kalian menemukan ada perbedaan, silakan sampaikan nanti pada saat tatap muka Zoom. Nah anak-anak, Ibu Priska juga mau menyampaikan bahwa Roh Kudus juga dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Untuk itu, Ibu Priska memberikan kalian tugas lagi. Silakan kamu lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 1 Samuel 16 ayat 13. Lalu kalian lihat apa yang dinyatakannya tentang Roh Kudus. Lalu silakan tuliskan jawaban kalian di dalam buku tugas agama kalian. Nanti kalian bisa sampaikan pada saat kita tatap muka Zoom. Nah anak-anak, di akhir pembelajaran ini Bu Priska yang menyampaikan kita perlu dengan hikmat Allah untuk mengerti pemahaman akan konsep Allah Tritunggal, karena kita hanyalah seorang manusia yang tidak pernah bisa melampaui pemikiran Allah, karena Allah itu adalah Allah yang hebat, begitu ya. Jadi kita sebagai manusia memiliki pemikiran yang terbatas. Untuk itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Demikian materi yang bisa Ibu Priska sampaikan. Selamat siang, Tuhan memberkati.